Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Selasa tanggal 16 Mei diambil dari Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat perikop ini dari awal, ini bagaimana bangsa Israel ketika di dalam peribadahannya, mereka dengan mulutnya mereka memuji Tuhan, tetapi hatinya bertolak belakang dengan perbuatannya. Karena itu kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di ayat 9, maka di sini Tuhan betul-betul membenci sikap oleh bangsa Israel yang betul-betul berbohong atau menajiskan Tuhan dengan perbuatannya. Karena itu melalui firman Tuhan ingin mengingatkan bahwa tidak ada yang kita bisa sembunyikan di dalam Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Karena itu tidak ada hati yang bisa kita sembunyikan. Artinya jikalau hati dan perbuatan berbeda, itu sama saja dengan kebohongan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana sikap dari perbuatan dari ibadah kita. Pada saat ibadah kita datang memuji Tuhan, tetapi tingkah laku atau perbuatan kita tidak sesuai dengan ibadah kita. Karena itu melalui firman ini mengingatkan agar kita jangan menutupi apapun di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu apa isi hati kita. Tuhan mengerti, tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Memang di dalam gereja HKBP atau di dalam orang Kristen tidak ada yang disebut dengan pahala. Artinya dengan berbuat baik maka akan mendapatkan berkat. Tetapi melalui firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu selalu ada reward and punishment. Ketika kita melakukan kebaikan, maka ada berkat yang bisa mungkin kita terima melalui kehidupan ini. Tetapi bukan berarti dengan ketika kita melakukan kebaikan maka kita tidak akan mengalami pergumulan. Bukan di situ juga poinnya. Tetapi melalui perikop ini artinya ketika ibadah kita mengatakan ingin berbuat baik, maka perbuatan kita juga harus berbuat baik. Jangan dibohongi antara ibadah dengan perbuatan kita. Karena ketika kita melakukan kejahatan, maka Tuhan akan membalaskan kepada kita setimpal dengan perbuatan. Begitu juga dengan ketika kita melakukan perbuatan, ada balasan yang akan kita terima ketika kita melakukan. Karena itu jangan berpura-pura untuk mengejar kebaikan. Jangan berpura-pura untuk mengejar yang baik melalui hidup ini. Tetapi lakukanlah itu memang karena takut akan Tuhan. Karena itu untuk menutup renungan ini, kita diingatkan kembali bahwa kepura-puraan itu tidak akan bisa melalui perbuatan kita. Tetapi apa yang menjadi ibadah kita, kita harus tunjukkan melalui perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kau memberikan kepada kami firman yang mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada yang dapat kami tutup-tutupi di hadapan-Mu. Karena itu perbuatan kami bukanlah perbuatan kepura-puraan. Agar kami dapat mendapatkan berkat-Mu, kami berbuat baik. Tetapi biarlah kebaikan itu karena kami takut akan Engkau. Berkatilah firman yang kami dengarkan agar kami hidup tidak di dalam kepura-puraan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.